Bayangkan, pagi ini Anda baru saja membuka ponsel seperti biasa. Jari Anda langsung menuju aplikasi mobile banking, karena sejak beberapa hari terakhir grup WhatsApp para pensiunan ramai sekali. Katanya rapel gaji pensiunan resmi akan cair bulan November tahun 2025 ini. Tapi yang membuat banyak orang penasaran, bukan cuma soal tanggal pencairannya, melainkan berapa sebenarnya jumlah yang akan diterima, terutama bagi yang usia 65 tahun ke atas. Dan ternyata kabar yang beredar kali ini bukan sekadar isu. Taspen dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan keputusan resmi terkait mekanisme pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiun. Artinya, tidak lagi sekadar wacana atau janji di atas kertas, tahapan administrasi dan perhitungannya benar-benar sedang berjalan. Namun di balik kabar baik ini muncul juga tanda tanya besar. Kenapa tidak semua pensiunan menerima jumlah yang sama? Mengapa ada yang bilang, saya hanya dapat segini padahal pangkat dan masa dinas saya dulu lebih lama? Nah, inilah yang akan kita bahas secara jujur dan apa adanya. Karena faktanya sistem perhitungan rapel dan kenaikan pensiun kali ini tidak seragam untuk semua golongan. Ada faktor usia, masa kerja, golongan terakhir, dan juga perbedaan antara penerima Taspen dan Asabri yang menarik untuk pensiunan SNTNI dan Polri. Pemerintah sudah menyiapkan komponen tambahan di luar gaji pokok, dan inilah yang sering disebut masyarakat sebagai rapel cair di luar gaji. Tapi bagaimana sistem pembayarannya? Apakah langsung ditransfer sekaligus di bulan November, atau dicicil bertahap? Di video ini kita akan bahas data resmi yang sudah dirilis, plus bocoran dari internal yang sedang diproses. Taspen untuk pencairan tahap awal. Jadi kalau Anda masih bingung berapa sebenarnya yang akan cair dan kenapa jumlahnya bisa berbeda-beda, jangan lewatkan penjelasan ini. Karena di sini semua akan dijelaskan berdasarkan fakta, bukan sekadar kabar dari grup WA. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dengan tenang, agar semua lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Setelah keputusan resmi keluar, banyak yang langsung bertanya, sebenarnya berapa besar rapel yang akan diterima, dan kapan tepatnya uang itu benar-benar masuk ke rekening berdasarkan dokumen terakhir yang dikeluarkan oleh pihak Taspen dan dikonfirmasi oleh pernyataan dari Kementerian Keuangan. Pencairan rapel gaji pensiunan ini memang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan November tahun 2025. Tapi jangan salah paham dulu, bukan berarti semuanya langsung cair serentak di hari pertama bulan itu. Ada tahapan verifikasi dan penyesuaian yang dilakukan bertahap, terutama untuk memastikan tidak ada kesalahan data antara kantor bayar, Taspen Pusat, dan Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat ke belakang, sistem seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu, setiap ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS aktif otomatis akan diikuti dengan penyesuaian pada gaji pensiunan. Namun proses ini tidak bisa langsung dilakukan bersamaan karena dana pensiun tidak dibayarkan dari pos anggaran yang sama seperti gaji pegawai aktif. Disinilah peran Taspen dan Asabri menjadi sangat penting, sebab merekalah yang mengelola data pensiunan, menghitung hak rapel, dan memastikan setiap orang menerima sesuai ketentuan. Nah, di tahun 2025 ini ada sedikit perubahan mekanisme. Pemerintah tidak hanya menyesuaikan gaji pokok, tetapi juga menambahkan komponen tambahan yang disebut sebagai penyesuaian kesejahteraan pensiunan. Komponen tambahan inilah yang banyak dibicarakan di kalangan pensiunan, karena belum semua memahami cara perhitungannya. Banyak yang mengira tambahan itu bersifat bonus atau tunjangan sementara, padahal sebenarnya itu adalah bentuk kompensasi atas selisih gaji pensiun dari beberapa bulan sebelumnya sejak keputusan kenaikan disahkan. Misalnya, jika kenaikan gaji pensiun seharusnya berlaku sejak Juli tahun 2025, tetapi pembayaran baru bisa dilakukan di bulan November, maka 4 bulan selisih itulah yang disebut rapel. CTI, rapel bukanlah uang tambahan di luar hak, melainkan penyesuaian dari hak yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Yang menarik untuk kategori pensiunan berusia di atas 65 tahun, pemerintah melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. Menurut sumber internal Taspen, ada penyesuaian nominal berdasarkan usia, karena sistem mereka memperhitungkan masa tanggungan kesehatan dan asuransi jangka panjang. Jadi jangan heran kalau nominal rapel yang diterima oleh pensiunan berusia 65 tahun ke atas tampak sedikit berbeda dibandingkan dengan mereka yang berusia di bawah itu. Meskipun golongan dan masa kerjanya mirip, tujuannya bukan untuk mengurangi hak, tetapi justru untuk menyesuaikan agar pembayaran tidak menabrak batas ketentuan peraturan keuangan negara yang baru. Selain itu, sistem pembayaran kali ini dibuat agar lebih efisien. Jika dulu pencairan dilakukan secara manual melalui kantor bayar atau harus konfirmasi ke cabang Taspen, sekarang sebagian besar prosesnya sudah otomatis. Begitu data verifikasi lengkap dan dinyatakan valid, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Artinya tidak perlu lagi antri di kantor, membawa berkas atau mengisi formulir manual,
seperti beberapa tahun lalu. Tapi tentu bagi sebagian penerima yang datanya belum sinkron atau masih tercatat ganda, proses bisa sedikit lebih lama. Karena itu, Taspen sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan verifikasi ulang data-data yang dianggap bermasalah. Nah, hal lain yang sering membuat para pensiunan bingung adalah perbedaan antara rapel dan kenaikan gaji pensiun itu sendiri. Banyak yang berpikir ketika mendengar kata kenaikan gaji pensiun, artinya setiap bulan nanti akan ada tambahan yang cukup besar. Padahal nominal kenaikan biasanya menyesuaikan dengan persentase tertentu dari gaji pokok, bukan dari total penerimaan. Misalnya, kalau kenaikan ditetapkan sebesar 8%, maka 8% itu hanya dihitung dari gaji pokok, bukan termasuk tunjangan keluarga atau tunjangan lain. JTI, jangan kaget kalau jumlah yang diterima tidak sebesar yang dibayangkan, apalagi untuk golongan rendah. Tapi di sisi lain, kabar baiknya pemerintah juga sudah menyertakan kebijakan tambahan berupa komponen kesejahteraan non-reguler yang akan dibayarkan satu kali di luar gaji bulanan. Dan ini yang sering disebut rapel di luar gaji. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan begini, ada dua jenis uang yang akan diterima. Pertama, Apple dari selisih kenaikan yang belum dibayarkan sejak kebijakan diberlakukan. Kedua, tambahan kesejahteraan khusus yang disalurkan satu kali di bulan November sebagai bentuk penghargaan bagi para pensiunan atas dedikasi mereka selama masa pengabdian. Nah, tambahan kedua inilah yang jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada golongan terakhir saat pensiun dan lama masa kerja. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa pengabdian, semakin besar pula tambahan yang diterima. Tetapi untuk pensiunan di atas usia 65 tahun, sistemnya menyesuaikan dengan formula baru agar tetap adil. Bagi para pensiunan TNI dan Polri, mekanismenya sedikit berbeda lagi. Mereka berada di bawah pengelolaan Asabri, bukan Taspen. Namun, prinsip dasarnya sama. Pihak Asabri juga telah mengonfirmasi bahwa pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan akan dilakukan di bulan yang sama, November tahun 2025. Bedanya proses administrasi di Asabri biasanya sedikit lebih cepat, karena mereka menggunakan sistem internal yang langsung terhubung ke data kepegawaian TNI dan Polri aktif. Jadi kemungkinan besar penerima rapel dari Asabri akan mendapatkan transfer lebih dulu dibandingkan rekan-rekan dari Taspen. Namun tidak menutup kemungkinan jadwal pencairan bisa berubah beberapa hari tergantung kesiapan data dan sistem bank yang digunakan. Kalau melihat kebijakan tahan-tahan sebelumnya, ada pola yang cukup konsisten. Biasanya pemerintah mengumumkan penyesuaian gaji pensiun bersamaan dengan penyesuaian gaji pokok PNS aktif. Tapi proses pembayarannya untuk pensiunan seringkali tertunda 3-4 bulan karena harus melalui audit dari BPK dan Kemenkau. Nah, kali ini pemerintah berusaha mempercepat dengan menggunakan sistem digitalisasi penuh sehingga keterlambatan bisa ditekan seminimal mungkin. Bahkan ada wacana bahwa sebagian rapel akan ditransfer lebih awal untuk kelompok lansia di atas 70 tahun sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan mereka yang lebih mendesak.